telah melimpahkan nikmat sehat, nikmat keimanan, dan nikmat ketakwaan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi penerapan protokol kesehatan 5M. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Baginda Muhammad SAW, karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah, dan beliaulah Khatimullah Abiyah, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Sebelumnya, perkenankan saya selaku pembawa acara untuk memperkenalkan diri. Saya Vivi Kurniati, izinkan saya untuk memandu acara pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada pagi hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan. Acara kedua yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga yaitu pembacaan puisi. Acara keempat yaitu acara inti. Dan acara terakhir yaitu penutup. Memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup, terima kasih. Memasuki acara kedua yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Dimohon seluruh peserta webinar untuk sikap sempurna duduk dengan tegap. Terima kasih. Baiklah, untuk memeriahkan acara kita pagi hari ini, mari kita sebentar mendengarkan pembacaan puisi yang akan dibacakan oleh Saudara M. Rifdal Ais Anafis. Kepada Saudara, waktu dan tempat kami persilakan. Mohon maaf MC, saya masuk. Saudara Ais belum bisa memasuki ruang obrolan karena terkendala jaringan. Jadi kita lanjutkan ke acara selanjutnya ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Alia. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Kelompok PLP 2 Universitas PGRI Yogyakarta kepada Saudari Alia Safira Salsabila, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Mardawati MZ SPD MPD selaku Wakil Kurikulum. Yang terhormat guru dan jajaran staf SMA Negeri 1 Sangatta Utara. Kemudian yang terhormat Muhammad Ilham Rizky Maulana selaku Ketua OSIS SMA Negeri 1 Sangatta Utara. Dan para peserta sosialisasi dan tamu undangan yang tak dapat saya sampaikan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini dengan keadaan sehat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Baginda Muhammad SAW. Hadirin yang terhormat, perlu saya sampaikan bahwa acara sosialisasi penerapan Prokes 5M ini diadakan karena termasuk dari program kerja kami, yaitu PLP atau Praktik Pengenalan Lapangan di SMA Negeri 1 Sangatta Utara. Kami dari Universitas PGRI Yogyakarta memberikan perhatian penuh kepada SMA Negeri 1 Sangatta Utara dan masyarakat agar kita semua bisa terus tetap menerapkan protokol kesehatan. Maka dari itu acara ini kami selenggarakan. Harapan besar kami para masyarakat dan kalangan para pelajar juga dapat terus menerapkan protokol kesehatan dan dapat mengerti bagaimana tentang COVID-19. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang telah menerima kehadiran kami dan telah menerima acara ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Andi yang telah bersedia menjadi pemateri dari Puskesmas Teluk Lingga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga acara ini berjalan lancar dan mohon maaf bila selama acara ini kurang berjalan dengan baik. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Alia Safira Salsabira. Selanjutnya, sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Ketua OSIS SMA Negeri 1 Sangatta Utara kepada Saudara Muhammad Ilham Rizky Maulana. Saya persilakan. Mohon kepada operator mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpah rahmatnya hingga kita dapat berkumpul pada meeting pagi hari ini. Sebelumnya, yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sangatta Utara Dr. Asbi MPD, yang terhormat Bu Marda sebagai selaku wakil kesiswaan, dan beserta guru dan staf jajarannya yang menghadiri Zoom pada pagi hari ini. Dan yang terhormat, terima kasih kepada Kak Vivi Kurniati, mahasiswa BK Universitas PGRI Yogyakarta, Kak Alia Safira Salsabila, mahasiswa PGRI Yogyakarta, dan yang terhormat dan terima kasih kepada Dr. Andi Farifa Nur Rahmat sebagai narasumber pada pagi hari ini. Dan yang terhormat kepada seluruh peserta Zoom yang menghadiri acara ini. Dengan berkurangnya kasus COVID di Indonesia, terutama Sangatta, membuat banyak kalangan masyarakat kendor terhadap protokol kesehatan. Walaupun sudah vaksin hingga 2 kali, tetap harus menaati protokol kesehatan. Semoga dengan adanya webinar yang bertemakan sosialisasi penerapan protokol kesehatan 5M, dapat meningkatkan kesadaran siswa dan seluruh instrumen masyarakat untuk jangan kendor terhadap protokol kesehatan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan untuk sambutan saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Baik, terima kasih kepada Ketua OSIS SMA Negeri 1 Sangatta Utara.
Selanjutnya, sambutan dari pihak SMA Negeri 1 Sangatta Utara yang diwakili oleh Ibu Mardawati MZSD Suku Wakakulum Negeri 1 Sangatta Utara, sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Dipersilakan kepada Ibu Mardawati. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Suara saya bisa kedengaran ya? Bisa, Ibu. Oke. Pertama-tama, yang terhormat Ibu Dr. Andi Farifa Nurrahma, kemudian yang kami hormati dan Ibu banggakan mahasiswa KKN PLP Universitas PGRI Yogyakarta, yang Ibu hormati rekan-rekan guru yang sempat hadir pada webinar pagi hari ini, kemudian yang Ibu banggakan dan yang sayangi siswa-siswi SMA Negeri 1 Sangatta Utara. Alhamdulillah yang mengikuti webinar ini sekitar 147 peserta. Ini sudah sangat luar biasa ya pesertanya. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenaannya dan rezeki kesehatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti webinar ini. Dengan webinar ini, kami dari SMA Negeri 1 Sangatta Utara sangat mengapresiasi, menyambut baik kegiatan-kegiatan seperti ini. Semoga kedepannya kegiatan-kegiatan seperti ini masih tetap berlanjut ya. Kemudian saat ini sudah mulai memasuki masa new normal sudah beberapa waktu yang lalu ya. Cuman menurut laporan yang Ibu lihat kemarin bahwa penurunan angka COVID di Indonesia itu sudah mulai. Untuk wilayah Kalimantan Timur, hampir sebagian besar wilayah sudah berwarna kuning, kecuali Balikpapan dan Samarinda. Nah, untuk Kutai Timur sendiri, itu alhamdulillah sudah hampir semua sudah berwarna hijau. Tinggal Sangatta Utara ini yang masih menurut pemantauan yang masih berwarna orange. Nah, dengan melihat kondisi seperti ini, kita jangan lengah, jangan terlalu cepat berpuas hati. Kita harus tetap menaati protokol kesehatan. Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi kegiatan ini karena sebentar lagi, pembelajaran tatap muka itu sudah bisa dilaksanakan di tingkat SMA. Meskipun SD dan SMP itu sudah melaksanakan PTM terbatas ya. Mungkin ada beberapa pihak yang bertanya, bahkan selentingan orang tua berkata seperti ini, yang divaksin SMA, tapi kok yang masuk sekolah SD gitu ya? Apa korelasinya? Nah, yang perlu Ibu sampaikan bahwa kita di bawah naungan Provinsi Kalimantan Timur, jadi untuk semua aturan sekolah itu kita mengikuti aturan dari provinsi. Jadi meskipun kabupaten sudah membuka sekolah meskipun masih terbatas, nah kita belum melakukan itu karena memang anjuran dari provinsi belum membolehkan. Cuman itu, mari kita semua selalu berdoa semoga sebentar lagi, karena melihat kondisi sudah alhamdulillah sudah semakin membaik, semoga sebentar lagi pembelajaran tatap muka bisa kita laksanakan. Kemudian untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Sangatta Utara dan peserta yang ucapkan selamat mengikuti webinar ini. Bekal memasuki sekolah offline, semoga segera terlaksana dan kami berharap semoga kalian dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan mendapatkan ilmu yang baru lagi tentang materi ini dibawakan oleh seorang dokter yang memang mumpuni dalam hal itu. Sedikit informasi bahwa Dr. Andi Farifa ini bagi anak-anak sekalian
beliau adalah alumni SMA Negeri 1 Sangatta Utara. Jadi kita harus berbangga diri ya bahwa alumni-alumni kita itu di luar sana banyak yang berprestasi dan banyak yang sukses. Semoga kalian semua bisa mengikuti jejak-jejak senior yang telah sukses di bidang mereka masing-masing. Sekali lagi selamat mengikuti webinar ini. Buat anak-anakku sekalian silahkan ambil ilmunya, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum ditutup dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar ini dengan resmi kami buka. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Mardawati MZ SPD MPD yang telah memberikan sambutan dan membuka acara pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan pembacaan puisi yang akan dibacakan oleh Saudara M. Rifdal Ais Anafis. Kepada saudara, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar. Salam seni dan budaya. Puisi ini saya dedikasikan untuk seluruh pahlawan-pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Puisi ini sebagai refleksi. Beberapa hari ke depan kita akan merayakan pahlawan. Puisi ini adalah puisi dari tokoh sastra kita, Toto Sudarto Bahtiar. Pahlawan tak dikenal, karya Toto Sudarto Bahtiar. 10 tahun yang lalu dia terbaring, tetapi bukan tidur, sayang. Sebuah lubang peluru bundar di dadanya, senyum bekunya mau berkata, kita sedang perang. Dia tidak ingat bila mana dia datang, kedua lengannya memeluk senapan. Dia tidak tahu untuk siapa dia datang. Kemudian dia terbaring, tetapi bukan tidur, sayang. Wajah setengah tengadah menangkap sepi padang senja, dunia tambah beku di tengah derap dan suara merdu. Dia masih sangat muda. Hari itu 10 November, hujan pun mulai turun. Orang-orang ingin kembali memandangnya sambil merangkai karangan bunga. Tapi yang nampak wajah-wajahnya sendiri yang tak dikenalnya. 10 tahun yang lalu dia terbaring. 10 tahun yang lalu dia terbaring. Tetapi bukan tidur, sayang. Sebuah peluru bundar di dadanya. Senyum bukunya mau berkata, aku sangat muda. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Rifdal yang telah membacakan puisinya. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu sosialisasi penerapan protokol kesehatan 5M. Dengan narasumber kita yaitu Dr. Andi Faripa Nurrahma dari Puskesmas Teluk Lingga, dan dengan didampingi oleh moderator kita yaitu Saudari Alia Safira Salsabila. Sebelumnya izinkan saya selaku MC untuk membacakan CV moderator.
Nama lengkap Alia Safira Salsabila. Tempat tinggal Gang Banjar 7B nomor 105. Lahir di Sleman pada tanggal 27 April 2000. Riwayat organisasi Sekretaris Teater Topi, Demisioner BEM FKIP Universitas PGRI Yogyakarta, serta mengikuti anggota Himpunan Pelajar Mahasiswa Kutai Timur. Riwayat pendidikan, pernah bersekolah di SDN Negeri 002 Sangatta Utara, SMP Negeri 3 Sangatta Utara, dan SMA Negeri 1 Sangatta Selatan, serta sekarang sedang menempuh pendidikan S1 Program Studi PBSI di Universitas PGRI Yogyakarta. Baiklah, untuk acara selanjutnya akan saya serahkan sepenuhnya kepada moderator. Kepada moderator, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih MC. Sebelum kita memulai materi ini, izinkan saya selaku moderator untuk membacakan CV pemateri. Nama lengkap Dr. Andi Fahripa Nurrahma. Tempat tinggal Jalan Gardenia nomor 152, Panorama, Desa Swarga Barat, Kutai Timur. Tanggal lahir 7 Oktober 1990. Penempatan kerja UPT Puskesmas Teluk Lingga. Riwayat pendidikan TK Kartika Balikpapan, SDN 04 Samarinda, SMP Negeri 1 Sangatta Utara, SMA Negeri 1 Sangatta Utara, dan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Baik, untuk mempersingkat, saya langsung serahkan kepada Dr. Andi. Bisa terdengar semuanya? Bisa, Dok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada SMA Negeri 1 Sangatta Utara, dan terima kasih kepada Mbak Alia Safira, dan terima kasih kepada Mbak Vivi Kurniati, serta teman-teman yang hadir di acara webinar untuk protokol 5M. Di sini saya Dr. Andi ingin sedikit berbicara tentang virus corona. Slide, kita lanjutkan langsung aja untuk bersikat waktu. Di sini adalah peta penyebaran virus corona. Di sini Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya 2 orang yang positif terjangkit virus corona baru atau COVID-19 yang berasal dari Wuhan, Cina pada hari Senin tanggal 2 bulan 3 2020. Ada beberapa cara penularan virus corona yang perlu diketahui masyarakat sebagai langkah antisipasinya. Next. Di sini coronavirus disease 19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 atau virus corona. Next. Di sini kita ada beberapa macam-macam virus, yang tapi di sini yang kita pakai adalah COVID-19 Wuhan di pneumonia. Next. Cara penularan virus corona ada beberapa cara, yaitu dengan cara melalui udara dengan batuk dan bersin, kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan, menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya, kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan. Kontaminasi tinja, namun ini jarang terjadi. Lanjut, next. Di sini ada beberapa novel coronavirus, beberapa gejala klinisnya yaitu berupa demam, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih lesu. Next. Di sini ada beberapa jika merasa tidak sehat, demam di atas 38 derajat, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, gangguan pernafasan, istirahat yang cukup, atau bila keluhan berlanjut, segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan atau Pasienkes.
Yang diharuskan jika harus berobat ke Fasienkes terdekat dari rumah adalah caranya menggunakan masker, ikuti etika batuk dan bersin yang benar, tidak menggunakan transportasi massal. Lanjut. Di sini ada beberapa etika saat bersin atau batuk. Gunakan masker. Tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Gunakan tisu dan buang di tempat sampah yang tertutup. Segera cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Dilanjut. Ini cara isolasi mandiri. Kalau jika merasa kurang sehat, tetap di rumah selama 14 hari. Gunakan masker selama isolasi mandiri. Jangan pergi bekerja atau ke sekolah atau ke tempat umum. Hindari pemakaian bersama peralatan makan dan peralatan mandi. Harus mengisolasi diri dan memantau suhu tubuh dan gejala lainnya. Segera melapor ke puskesmas terdekat tentang kondisi Anda. Digunakan kamar mandi terpisah. Bersihkan rumah dengan cairan disinfektan, terutama daerah yang sering disentuh. Lanjut. Berikut 5 langkah cegah COVID-19 atau coronavirus. Pertama, sering cuci tangan pakai sabun, bekerja atau belajar atau beribadah di rumah, pakai masker bila sakit atau harus berada di tempat umum, jaga jarak dan hindari kerumunan. Segera mandi dan ganti pakaian setelah tiba dari rumah. Lanjut. Berikut tata cara 6 langkah mencuci tangan. Pertama, basahi tangan, gosok pakai telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan dengan cara lembut dan arah memutar. Yang kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih, kemudian bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan, bilas dengan air bersih dan keringkan selama 60 detik. 5 waktu penting cara cuci tangan adalah sebelum makan, setelah BAB, sebelum menjamah makanan, sebelum menyusui atau beraktivitas. Lanjut. Berikut tata cara menjaga jarak atau social distance atau pembatasan interaksi fisik atau physical distance yang kita ketahui. Jika ke tempat umum, gunakan masker. Jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Hindari bepergian ke tempat berwisata. Hindari kerumunan atau keramaian. Tidak penerima tamu atau berkunjung. Jangan pergi keluar kota atau keluar negeri jika tidak ada emergensi. Bekerja atau belajar dari rumah jika badan merasa tidak fit atau kurang sehat. Tidak bersalaman. Anak sebaiknya bermain dari rumah. Tunda mudik. Jika Anda sakit, dilarang mengunjungi orang tua yang berumur di atas 60 tahun. Jika Anda tinggal satu rumah, jangan interaksi dengan mereka. Lanjut. Di sini pencegahan COVID-19, transportasi publik atau point-to-point. Bersihkan kendaraan, menggunakan disinfektan khususnya pada bagian yang sering disentuh. Bila kondisi tidak sehat, jangan mengemudikan kendaraan, segera periksa ke fasilitas kesehatan. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, seperti mengunci tangan, menggunakan air dan sabun, membuang sampah di tempat, tidak merokok dan menggunakan nafsah, tidak meludah di sembarang tempat, hindari menyentuh arah wajah yang tidak perlu. Penumpang yang demam, batuk, atau flu menggunakan masker. Ukur suhu 2 kali sehari sebelum dan sesudah mengemudi. Bila penumpang dengan gejala mirip flu, sarankan untuk menggunakan masker. Bila tidak memiliki masker, berikan masker. Lanjut. Di sini ada pencegahan COVID di institusi pendidikan. Kan karena sekarang ini sekolah sudah mulai tatap muka. Jadi ini caranya adalah dengan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat, kegiatan belajar melalui online, memberikan tugas para siswa atau siswa yang beragam agar tidak bosan di rumah,
menghimbau warga sekolah yang sakit untuk mengisolasi diri di rumah, menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer di sekolah, bersihkan sekolah, melapor ke puskesmas terdekat tentang kondisi Anda saat ini. Oke, lanjut. Di sini cara untuk meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh. Yang pertama, konsumsi gizi yang seimbang, makan sayur-sayuran, makan buah yang mengandung vitamin C atau vitamin D, tidak merokok, kita konsumsi suplemen vitamin, mengendalikan penyakit, contoh ada penyakit gula, darah tinggi, atau kanker, istirahat yang cukup, aktivitas fisik atau senam ringan, minimal seminggu 3 kali. Dilanjut. Jaga diri dan keluarga Anda dari COVID-19, sama seperti hal yang tadi, mungkin di sini ditambahkan lebih sering memakai atau mencuci sabun tangan dengan air yang mengalir atau gunakan hand sanitizer, konsumsi gizi yang seimbang, suplemen vitamin, tetap di rumah dan menjaga jarak, istirahat yang cukup, aktivitas fisik atau senam, tidak merokok, dan mengendalikan penyakit seperti penyakit gula, tekanan darah tinggi, tutup mulut dan batuk bersin dengan lengan atas atau tisu lalu langsung buang tisu ke tempat sampah tertutup dan segera cuci tangan, segera mengganti baju atau mandi sesampainya di rumah setelah berpergian. Bersihkan dengan disinfektan secara rutin benda-benda yang sering disentuh di rumah dan perabot seperti meja, kursi, ganggang pintu, dan lain-lain. Berikut yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih dokter. Ya, sama-sama Mbak Alia. Iya, benar-benar informasi yang bermanfaat, sangat menarik untuk kita bahas ya pada pagi hari ini. Sebelum saya membuka sesi tanya jawab nih dok, saya memiliki sedikit pertanyaan. Boleh. Mungkin bisa kita bahas. Saya ini sering mendengar banyak warga atau masyarakat ini mengatakan begini, ini kita kan sudah divaksin gitu, kenapa sih kita harus tetap taat? Udahlah, udah vaksin tidak perlu taat. Bahkan saya sering sekali mendengar kata-kata seperti itu. Menanggapi kondisi tersebut, bagaimana menurut dokter sendiri? Oke, langsung dijawab? Ya. Oke, terima kasih Mbak Alia Safira untuk pertanyaannya. Begini, vaksin itu adalah antibodi yang virus yang dilemahkan yang masuk ke dalam tubuh. Jadi kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Virus itu vaksin itu adalah untuk mencegah. Jadi jika kita sudah divaksin, terus kita melanggar protokol kesehatan, kita nggak ada tahu ya, karena ini baru ya, penyakit baru, kita bisa saja kena, tapi kita mengurangi gejalanya. Tapi kalau pada saat ini tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Jadi mungkin banyak saya juga mendengar, sudah divaksin ngapain pakai masker, ngapain sih cuci tangan, ngapain sih kita bisa aja pergi ke tempat yang ramai. Kalau kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan karena apa? Kita untuk menjaga di sekitar kita. Jadi contohnya gini, kalau ada orang di rumah, kita dari luar, walaupun sudah divaksin, kita tetap mengikuti protokol karena gini, misalnya kalau kita di luar kita sudah divaksin nih, terus kita nggak pakai masker, ya ngapain gitu, maksudnya buat apa? Karena kan itu sama aja baik buat kita, belum tentu baik buat orang lain. Karena kan sekarang cakupan vaksin di sini kan, maksudnya kita harus tetap merealisasikan vaksin itu tersendiri. Jadi tetap wajib pakai, karena untuk mengurangi kontak atau mengurangi gejala yang untuk di sekitar. Jadi bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang yang banyak. Gitu. Baik, dari pembahasan dokter ini, mungkin adik-adik semuanya bisa menerapkan ya, jangan lagi ada yang berpikiran seperti itu, karena kan adik-adik SMA ini sudah divaksin ya dok. Sudah.
saya takutnya, atau ini adalah informasi untuk adik-adik supaya Iya. tetap menerapkan protokol kesehatan walaupun divaksin ya adik-adik ya. Harus tetap wajib. Iya. Baik, saya akan membuka sesi tanya jawab bagi peserta adik-adik SMA maupun masyarakat umum yang memasuki acara ini. Saya membuka 3 penanya. Silakan. Dan saya nggak ada di situ. Silakan angkat raise hand. Mungkin ada pertanyaan pada dokter, mumpung ada dokter ini di sini. Jadi tidak akan salah lagi informasinya. Jangan seperti masyarakat-masyarakat tadi yang mengatakan vaksin tidak perlu, sudah vaksin tidak perlu pakai masker. Mungkin adik-adik semuanya, karena kan kita akan mengadakan sekolah offline atau tatap muka yang mungkin memang kita belum tahu, tapi akan segera dilaksanakan. Nah, adik-adik bisa bertanya kepada dokter bagaimana cara menjaga, terlebih menjaga jarak, social distancing, karena kita kan pertama kali bertemu dengan teman-teman pasti seneng ya. Mungkin bisa nih dok, jadi pertanyaan. Gimana supaya saat pertama kali bertemu itu tetap menjaga jarak, tidak langsung kontak fisik gitu ya dok? Iya, karena kan saat ini tempat kayak mall, terus itu tempat makan itu kan sudah mulai dibuka karena kan alhamdulillahnya, ya alhamdulillah juga sih, maksudnya mungkin ada sedikit landai kasus di Kutai Timur, tapi kita nggak boleh mengesampingkan oh kasusnya turun nih, jadi kita buka aja masker gitu. Itu enggak. Jadi dengan cara kita tetap mengikuti protokol. Jadi itu kayak di tempat seperti tempat makan. Kita kan tempat makan kan membuka masker tuh. Nah, kita lihat di sekitar. Kalau memang kita memakai masker, datang ke tempat yang ramai, terus kita pergi ke tempat ramai, terus kita makan nih, kita kan membuka masker. Kita tetap mengikuti protokol, harus jarak 1 meter, terus kita lihat di sekitar, apakah kita memang harus makan di tempat atau dibawa pulang. Terus kalau misalnya kita habis makan, sebaiknya ganti masker. Jadi kalau saran saya sih, untuk saat ini kita harus ada cadangan masker di dalam tas. Karena masker yang kita pakai, kita nggak tahu apakah itu dijatuh ataukah ditaruh begitu saja, kan kalau masuk ke dalam mulut kan sama aja ya. Jadi lebih baik dipakainya itu kita buang, ganti yang baru, kita pakai yang baru. Jadi kita aman, orang juga aman gitu. Terus tetap jaga jarak. Untuk jabat tangan atau cipika-cipiki mungkin agak dikurangin dulu. Gitu. Oke. Baik. Saya ingin menanggapi lagi nih dok. Tadi kan ada disampaikan bahwa kita harus mengganti masker setelah makan itu. Atau secara ilmiahnya gini, masker itu dipakai maksimal berapa jam sih dok? Kalau dia tertutup tanpa dilepas itu maksimal 8 jam. Kita harus ganti. Jadi tata cara pakai masker itu kita 8 jam. Tapi kalau misalnya dibuka, terus misalnya kan sekarang kan ada tuh namanya apa sih, kalung-kalung itu ya buat masker itu kan tertutup banget. Memang sih pakai masker di dalam. Kita lihat sekitar apakah ini layak atau enggaknya. Jadi kalau misalnya masker itu sebentar ini ada, nggak bisa di-share di situ ya. Sebentar. Jadi itu kalau misalnya masker itu dia di situ harus 8 jam. Tapi kalau misalnya kita habis makan atau kayak gimana ya tetap kita ganti aja sih kalau saran saya. Dan kan sekarang masker itu kan kebutuhan yang inti ya, ada harus wajib. Jadi kayak kita makan nasi, kita makan harus ada nasinya. Nah gitu. Tapi kalau misal efisiensinya kalau dia terpakai itu 8 jam. Gitu. Baik, sampai saat ini adakah pertanyaan dari adik-adik atau peserta lainnya? Baik, saya persilakan kepada Irza Agani Fahrezi untuk bertanya. Terima kasih banyak, moderator. Saya Irza Agani Fahrezi dari Institut Teknologi Kalimantan. Saya ingin bertanya, dok,
Ini mungkin ada dua pertanyaan dari saya. Yang pertama ini beberapa kali saya pikirkan kalau misalnya dari prokes 5M yang kita terapkan itu ada satu yang menurut saya jarang sekali diaplikasikan secara penuh, yaitu mencuci tangan. Dikarenakan terkadang mencuci tangan ini bagi masyarakat itu sudah digantikan dengan menggunakan sanitizer. Betul. Pertanyaan saya itu seberapa efektifkah kita menggunakan hand sanitizer menggantikan mencuci tangan? Terus pertanyaan yang kedua ini dia masih terkait juga masalah vaksin, Dok. Jadi teman saya kan ada juga yang terkena COVID dan ketika ditanya apakah dia sudah vaksin atau belum, itu katanya harus menunggu 3 bulan dari jangka waktu dari dia positif COVID tersebut. Itu kira-kira kenapa ya, Dok? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya panggil Mas Irza ya. Oke. Gini, yang pertanyaan pertama, seberapa efektifkah antara cuci tangan atau hand sanitizer ya? Oke, itu sama-sama efektif. Kalau tergantung dari, kalau misalnya disediakan tempat cuci tangan, itu kita mungkin lebih baik kita menggunakan cuci tangan. Tapi membuka kerannya menggunakan siku. Karena kan kalau kita menggunakan tangan sama aja, buka boleh kita buka pakai tangan, tapi menutupnya harus pakai siku. Tapi kalau kalau misalnya di masyarakat tidak ada sabun sama sekali atau air yang mengalir, menggunakan hand sanitizer juga sama. Jadi sama-sama efektifnya. Jadi dilihat di sekitar apakah ada tempat cuci tangan, karena kan sekarang di tempat umum itu banyak disediakan tempat cuci tangan, tapi mungkin sabunnya ya, kalau misalnya di mall itu atau misalnya tempat umum itu kemungkinan mungkin sabunnya yang nggak ada, jadi lebih baik kita tetap bawa pakai satu, jadi sama-sama efektif, sama-sama 60 detik juga digunakan. Untuk vaksinasi COVID ya, yang sudah terkena pertanyaan kedua ya, untuk vaksinasi COVID itu gini, sekarang sudah ada edaran jika pasien sudah terkena COVID, ingin divaksin, tidak menunggu 3 bulan. 1 bulan pun bisa mendaftar untuk vaksin. Jadi kemarin saya punya teman juga, sama-sama alumni dari SMA 1 Negeri 1 Sangatta juga. Dia juga vaksinator dari COVID. Saya tanyakan, jika ada yang terkena COVID, apakah bisa divaksin dalam jarak dekat atau tetap mengikuti sebagai 3 bulan? Jawabannya boleh saja setelah COVID kena 1 bulan, setelah COVID hari ini misalnya, bulan depan 1 bulan bisa vaksin. Jadi daftar aja di fasilitas yang menyediakan vaksin gitu. Seperti itu Mas Irja jawabannya. Baik, terima kasih Dok atas jawabannya. Terima kasih, sama-sama. Baik, terima kasih Dok. Iya, sama-sama Mbak Alia. Tambahan ilmu lagi nih ya. Jadi kalau cuci tangan bisa menggunakan siku ya Dok ya. Iya, jadi bukanya pakai siku. Tempat air gitu. Ini informasi sangat penting nih Dok, karena saya sendiri juga kalau cuci tangan ini suka bingung. Ini bagaimana ya, nanti kotor lagi gitu. Iya, Ini jadi luar biasa ini Dok. Nah, selanjutnya. Iya. Baik, selanjutnya Ibu Marda, silakan Ibu Marda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Marda. Aduh, guru saya ini. Amin. Ini menjelang kan kita atau dalam waktu dekat kan sudah dibolehkan untuk tatap muka. Nah, untuk pihak sekolah itu sebenarnya apa-apa saja yang harus kami persiapkan untuk menyambut peserta didik. Jadi, apakah kami harus konsultasi lagi atau gimana? Kemudian pertanyaan yang kedua, kadang ada orang yang sudah vaksin tahap 1,
Nah, ketika jadwal vaksin keduanya itu harus vaksin, tapi ternyata dia terkendala entah di luar kota atau sebagainya. Nah, apakah kemudian dia bisanya itu setelah beberapa bulan, mungkin dia lupa atau apa, 3 bulan kemudian baru dia mau vaksin kedua. Apakah itu efektif atau haruskah dia mengulang dari vaksin satu lagi? Nah, terus yang ketiga, kenapa kita orang Indonesia ketika ingin ke luar negeri harus menggunakan booster lagi gitu atau vaksin ketiga? Apakah vaksin kita 1-2 ini tidak diakui atau seperti apa, Dok? Oke, terima kasih Bu Dokter. Sama-sama, betul salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Marda. Menjawab pertanyaan yang pertama, Bu Marda. Persiapannya mungkin yang pertama itu tempat untuk mencuci tangan, terus itu cek suhu, kan jadi sekarang protokol masuk ke sekolahan itu adalah cek suhu, terus itu tempat wastafel untuk cuci tangan, hand sanitizer, terus yang dibawa oleh anak-anak itu biasanya dalam tas itu mereka harus menggunakan masker, dipakai satu, dibawa satu di dalam tas, harus ada hand sanitizer juga, menjaga jarak 1-2 meter. Mungkin sekarang itu membagi kelas tergantung dari siswa atau siswi dari kelasnya tersebut. Jadi tidak semuanya dimasuk, dibuatkan sesi untuk sekolah, terus dijadwalkan untuk per minggunya. Itu yang saya dengar. Terus yang pertanyaan yang kedua, itu kalau jika sudah vaksin yang pertama, terus apakah diulang kembali karena jaraknya, contoh aja Sinovac. Sinovac kan itu jaraknya 28 hari. AstraZeneca itu 3 bulan. Jadi gini, vaksin jika sudah vaksin pertama, jika lewat sudah harinya, boleh dilanjutkan tanpa harus mengulang ke vaksin yang pertama. Jadi tetap misalnya saya di sini, ternyata pas saya ada jadwal di luar kota, saya jadwalnya vaksin. Kita bisa saja vaksin di kota tersebut untuk mendaftarkan ke Vaskes yang menyediakan vaksin dan melaporkan dan download Peduli Lindungi, di situ terdaftar, sertifikatnya juga ada. Nah, jadi kalau misalnya itu telat atau misalnya saya mau kembali lagi nih ke tempat asal kota saya, bisa ke Polres, jadi tidak mengulang kembali. Jadi dilanjutkan vaksin yang sebelumnya. Jadi misalnya contohnya Sinovac, kedua tetap Sinovac dengan jarak tetap dilanjutkan, tidak diulang yang ke pertama. Terus yang jawaban yang nomor 3, kenapa sekarang jika kita contoh saja mau pergi umroh ya Bu ya, kita kan sudah Sinovac, tapi dari negara lain itu bukan diakui, semua diakui vaksin. Cuma dari luar negeri untuk menambah kekebalan tubuh, karena kan Indonesia pertama kali dapatnya Sinovac, sedangkan di luar negeri itu diakui itu seperti Pfizer, Moderna, AstraZeneca, itu biasanya sekarang kan umroh sudah ada dibuka, jadi itu mereka boosternya di negara kita sendiri, Indonesia, di tempat kita. Jadi itu memang diwajibkan untuk booster karena untuk mengaktifasi atau kekebalan tubuh yang ditambah. Jadi semua sebenarnya vaksin itu antibodinya itu cukup. Cuma kalau dari luar negeri mereka mengakui adanya vaksin tersebut gitu, Bu. Terima kasih Bu Marda. Sama-sama Bu Marda. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, yang raise hand, mohon maaf, masih namanya Vivo ya. Itu kalau mau bertanya, silakan kalau ingin bertanya. Ada sebelumnya Mbak Alia, tadi di forum chat ada yang bertanya sebelum yang ini. Oh, oke, baik. Saya buka di forum chat terlebih dahulu ya. Izin bertanya, Dok. Ini ya. Saya Wulan dari SAI Sangatta ingin bertanya. Pertanyaan saya, apakah hewan
peliharaan bisa berdampak COVID juga? Bisa. Jadi kan sebenarnya virus corona ini kan dapatnya dari hewan kelelawar ya. Nah, jadi saya juga pernah mendengar bahwa hewan peliharaan juga bisa berdampak COVID. Tapi dia cara penularan hewannya itu bermacam-macam. Jadi saya tadi ada di slide saya itu yang slide pertama kali ya, itu hewan. Nah, tadi Mbak Vivi. Oke. Itu ini SARS-CoV. Jadi itu dia dari hewan. Jadi kita pertama kali dapatnya dari hewan kelelawar. Jadi kalau itu cara penularannya dari hewan ke manusia. Tapi manusia kita masih menyelidiki apakah manusia bisa menularkan ke hewan seperti itu. Jadi bisa. Menanggapi hal itu, Bu, mungkin kita banyak kucing. Bagaimana nih dok? Atau kucingnya kita kurung di rumah atau bagaimana nih? Jadi kalau misalnya kita punya hewan peliharaan di rumah, contohnya dia ada sakit, kayak misalnya saya juga, kan saya nggak melihara hewan ya, jadi saya kalau misalnya hewan sakit, tanda-tanda sakit, mungkin segera bawa ke dokter hewan. Karena untuk mengantisipasi terkenanya virus atau kita kurung dulu. Jadi kalau misalnya hewan kita lihat sakit, kita karantina hewannya, jangan dulu dekat, terus kita diskusikan atau berkunjung atau berobat ke dokter spesialis hewan, dokter hewan, gitu. Tetap dikurung karena untuk kita kan ini masih meneliti terus ya, apakah bisa langsung kena dari hewan, contohnya kucing atau misal peliharaan yang di rumah, ataukah seperti apa gitu. Jadi tetap kita obati seperti ada kalanya gitu. Ya. Baik, terima kasih dok. Saya lanjutkan kepada penanya selanjutnya tadi ya. Judulnya Vivo tadi namanya. Vivo. Silakan. Dok, saya mau tanya, apakah virus corona COVID-19 sama SARS itu sama ya? Soalnya saya pernah baca di rumah sakit umum, itu ada tulisannya COVID-19 sama SARS 2003 gitu. Sekian, terima kasih. SARS berapa, Mbak? Maaf. SARS berapa di rumah sakit tulisannya? 2003, dok. Oh, 2003. Oke, jadi sebenarnya ini COVID ini kan sama-sama virus, jadi kayak regenerasi. Jadi SARS-CoV itu sama kayak SARS-CoV, corona itu sama. Cuma yang membedakannya itu kayak contoh tadi itu kayak SARS-CoV, MERS-CoV, SARS-CoV, atau COVID-19. Itu COVID-19 itu kan coronavirus disease. Jadi itu sama-sama dari SARS, cuma regenerasinya berbeda gitu. Terima kasih, dok. Iya, sama-sama. Penanya selanjutnya saya buka kembali pertanyaan. Silakan Ilham. Ya, mohon izin bertanya dok. Iya. Ini kan saya pernah dengar kalau virus corona ini nanti dia nggak bakal hilang. Nanti dia seperti kayak flu-flu gitu nah dok. Apakah emang benar dia nggak bakal hilang? Terima kasih dok. Terima kasih sama-sama Mas Ilham. Jadi kita masih meneliti apakah hilang atau tidak, ini semua dalam penelitian karena virus yang baru. Jadi itu apakah sama dengan penyakit yang kayak flu-flu biasa? Jadi gini, gejalanya mungkin sekilas sama, tapi untuk khasnya berbeda. Contohnya seperti batuknya COVID itu berbeda dengan batuknya yang seperti kita flu biasa. Sesaknya COVID yang sakit berbeda dengan sesak yang kita punya asma. Jadi, apakah dia bakal sama atau tidak? Nah, saya belum bisa menjawab seperti itu karena ini kami semua masih meneliti. Jadi kita semua ini masih dalam tahap untuk vaksinasi atau pencegahan. Apakah nanti bakal disamakan atau tidak dengan virus yang lain?
kita masih belum tahu. Karena itu kebijakan dari Kementerian Kesehatan dan jajaran yang ada seperti yang ada di dunia. Jadi kita masih meneliti terus nih, bagaimana apakah dia berkembang, karena kan COVID ini kan ada macam-macam ya, ada Delta, contohnya misalnya dia kena virus yang Delta nih, atau virus yang mana, nah kita masih belum tahu, karena kita masih meneliti semua, gitu. Mas Ilham. Ya, terima kasih ya dok. Sama-sama. Baik, kita lanjut ke penanya selanjutnya. Ada Ibu Wiwin. Silakan Ibu Wiwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Wiwin. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Ini Bu Sama-sama. Dokter, saya mau tanya. Sekarang kan banyak beredar jenis-jenis masker itu ya. Iya. Kemudian pertanyaan saya, yang mana yang paling bagus sesuai dengan kondisi kita yang saat ini? Itu saja. Terima kasih. Sama-sama Bu Wiwin. Ya, Bu Wiwin ini juga guru saya waktu di SMA. Saya selalu ya Bu Wiwin ya. Oke. Masker yang dipakai itu adalah masker yang seperti ada yang keterangannya 3 play, 4 play, itu masker yang digunakan. Jadi masker bedah, Bu. Jadi terus sekarang karena kita merambatnya virus macam-macam, ada jenisnya Bu ya, ada virus Delta dan sebagainya, diterapkan lagi oleh kementerian menggunakan 2 masker lapis. Contohnya masker medis dulu, kemudian masker kain. Jadi masker yang digunakan itu bisa yang kayak kita masker bedah, Bu, yang dijual di apotek atau di supermarket itu bisa. Jadi terus apa namanya? 3P, 4P boleh. Terus masker kainnya boleh dilapisin, Bu. Karena sekarang itu memang malah nggak diwajibkan masker yang bedah sama bedah itu lapis. Yang diwajibkan itu maskernya itu masker bedah di dalam, masker kain di luar. Seperti itu, Bu. Oh, masih tetap harus begitu ya, Dokter ya? Iya, tetap, Bu. Iya, saya kira sudah mulai, sudah yang 2 fly aja boleh. Oh, kalau kita karena kan kita ya kan macam-macam ya Bu ya, maksud saya. Tapi kalau saya sarankan apalagi kita bertemu dengan orang banyak, mungkin digunakan yang kayak 3 play, 4 play itu boleh Bu. Ya, terima kasih. Sama-sama Bu Wiwin. Baik, terima kasih Dok. Saya lanjutkan, ada pertanyaan lagi nih Dok di Zoom chat kita. Iya. Izin bertanya, saya Fauzan Nasrullah Fajar. Pertanyaan saya, apakah virus corona juga bisa menular melewati serangga seperti lalat, nyamuk, dan lainnya? Kalau misalnya menular, corona bisa menular lewat serangga? Enggak. Kan lalat, nyamuk lainnya enggak sih menurut saya. Jadi kayak kita, hewan yang saya masih ini itu kelelawar, terus itu di kebun binatang pernah dicek kalau nggak salah di salah satu kebun raya kebun binatang di Jakarta itu dia dicek, ternyata dia terkonfirmasi positif COVID itu. Tapi kalau untuk serangga, lalat, nyamuk itu enggak sih, karena kan kalau itu ada jenis virusnya masing-masing ya. Itu jawabannya. Baik, terima kasih Dok. Iya, Saya buka sesi tanya jawab lagi. Tadi sepertinya ada yang raise hand ya. Silakan. Sepertinya tadi ada 2 penanya Mbak Alia di forum chat. Sebentar saya buka dia. Baik. Mbak Safira Darmayanti, mungkin tadi ada yang raise hand atau bagaimana? Atau cuma menjawab, sepertinya membantu menjawab ini. Iya, membantu menjawab. Atau ada lagi dari peserta lainnya?
kita masih ada beberapa waktu ini, maka saya akan buka sesi tanya jawab lagi. Sambil menunggu pertanyaan nih Dok, saya ingin bertanya. Ya. Kebijakan baru ini kan mungkin akan dibuka konser atau acara hajatan-hajatan itu sudah mungkin tidak lagi diperketat nih ya Dok. Iya. Tapi memang ada pembatasan. Nah, menurut dokter itu bagaimana ya Dok menanggapi hal tersebut? Karena kan walaupun memang jumlahnya tidak begitu banyak, tetap sepertinya untuk jaga jarak atau hal lainnya itu menurut saya kok kurang ya pastinya. Jadi kalau dari segi kesehatan ini bagaimana sih Dok? Iya, betul. Konser dibuka, acara hajatan dilaksanakan, itu pun ada di gedung, terus itu mall juga sudah dibuka ya. Kayak tempat hiburan seperti kayak kebun taman hiburan, kayak taman bermain juga sudah dibuka ya, beberapa sudah ada yang dibuka juga. Jadi untuk mendakapinya hal tersebut, kalau saya ke penanya selanjutnya ada Ibu Najmia. Monggo Ibu silakan. Ya, baik, terima kasih. Mohon izin bertanya, Dok. Iya, sama-sama Ibu. Kita sudah mau tatap muka ya. Iya. Kemudian beberapa siswa, bukan beberapa sih, lumayan cukup banyak lah, ada beberapa siswa yang mestinya belajar dari rumah ternyata ada di kampung. Iya. Nah, kan nggak mungkin ya Dok kalau seandainya misalkan kita Januari masuk misalkan, tanggal 2 kita masuk misalkan. Nah si anak ini baru datang tanggal 1 terus ikut masuk. Itu gimana Dok? Apa memang harus, bukan memang ya, apakah harus ada jangka waktu antara dia datang dengan dia boleh diperbolehkan masuk? Karena kan sekarang udah ada PCR nih, masuk naik pesawat pakai PCR, ya. Ada antigen. Nah mereka mungkin akan berpatokan bahwa saya sudah antigen kok, saya sudah PCR kok. Ya nggak apa-apa dong masuk gitu kan. Tapi kan untuk jaga-jaga, baiknya si anak ini berapa hari dulu di rumah, baru dia ikut belajar di tatap muka. Itu yang mungkin belum belum disosialisasikan ya, gitu. Karena bukan bukan hal yang mudah ketika kita masuk tatap muka, tapi kondisinya masih pandemi seperti ini kan gitu. Ya. Kira-kira agar nanti kami menghimbau ke siswanya untuk nanti pelaksanaan tatap muka itu siswa harus sudah ada di Sangatta berapa hari sebelum masuk gitu. Mungkin bisa diinformasikan. Makasih Dok. Sama-sama Ibu Najmiyah ya. Oke Bu, saya bantu jawab. Jadi gini, itu ada protokol jika dari luar kota atau berpergian. Jadi kalau misalnya, jadi gini, kita kan di Sangatta ini beberapa ada yang menerapkan seperti ini Bu. Dari luar kota, contoh dari Jawa atau Sulawesi, mereka datang ke Sangatta memang memakai sekarang syarat penerbangan antigen atau PCR. Tapi apakah setelah itu nyampe di Sangatta, apakah mereka aman gitu? Jadi protokol kesehatannya gini, kalau misalnya ini pelaku perjalanan, protokol untuk pelaku perjalanan. Kalau protokol pelaku perjalanan dari daerah yang kasusnya lebih riskan, lebih tinggi daripada kami, biasanya kita isolasi mandiri dulu di rumah. Jadi sebelum tatap muka, diisolasi mandiri dulu di rumah selama 2-5 hari. Jadi contohnya kita mau melakukan tatap muka. Jadi 5 hari sebelum kita melakukan tatap muka, kita sudah ada di Sangatta. Dengan catatan tidak ada keluhan seperti demam, batuk, pilek. Tapi juga ada beberapa sekolah atau misalnya kita ngomong perusahaan ya Bu ya, itu biasanya mereka dari luar kota itu mereka datang hari ini, besok mereka melakukan pemeriksaan antigen atau PCR, hari kelima mereka melakukan PCR. Jika hasilnya negatif, berarti mereka boleh melakukan aktivitas. Jadi untuk mengurangi kejadian
hal yang tidak diinginkan, Bu, seperti itu. Jadi datang istirahat, jadi datang itu bukan langsung diperiksa, Bu. Jadi datang istirahat, hari kedua kita periksa, kalau butuh diberlakukan, karena kan gini, pemeriksaan itu kan kita banyak hal ya, ada pasien yang tidak mau, ada pasien yang cukup isolasi mandiri saja, jika tidak ada keluhan baru tuh mereka beraktivitas. Jadi ini biasanya tuh kami tuh dia hari kedua atau hari kelima dengan pemeriksaan, kalau dia negatif boleh melakukan aktivitas, tapi kalau tidak dilakukan pemeriksaan mungkin di atas 5 hari boleh bisa untuk tatap muka. Jadi isolasi mandiri dulu, Bu, supaya tidak tertular dengan yang lain. Karena protokol kesehatan kalau dulu kan pelaku perjalanan 14 hari ya, Bu, ya. Harus ada sudah di rumah gitu. Jadi mungkin masih bisa diberlakukan seperti itu dulu. Jadi himbauan untuk tatap muka sebelumnya mungkin 14 hari sebelumnya mungkin sudah diinfokan kepada mahasiswa atau siswi, karena kan kita nggak semua kita harus periksa kan, Bu. Jadi datang isolasi mandiri, setelah itu baru boleh tatap muka sekolah gitu, Bu. Terima kasih, Dok. Nanti biar bukan ke siswanya, karena ini ada rencana sebagian nanti mungkin ujian di bulan Desember ada yang masuk gitu. Jadi nggak nanti khawatirnya nanti yang dari luar kota itu yang tiba-tiba datang kan dalam kondisi pandemi seperti ini, kan kita jaga-jaga juga masalah siswa ini. Jadi mungkin minimal mereka 5 hari ya di rumah baru boleh ke ini. Aktivitas, iya. 5 hari sampai 14 hari, Bu, bisa atau ke perjalanan. Baik, terima kasih, Dok. Sama-sama. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Lagi saya tanya, apakah ada pertanyaan? Belum ada nih, Dok, ya? Iya, nggak apa-apa, Mbak Alia. Ya, baik, sebenarnya saya masih ada pertanyaan nih, Dok. Aduh, banyak sekali saya. Oh, nggak apa-apa, Mbak Alia. Jadi gini, saya menilai banyak orang yang misalnya terkena COVID-19 ini malu nih, Bu. Jadi kan malah merahasiakan, kebanyakan itu saya lihat seperti itu. Jadi daripada saya diisolasi gitu, mending saya diam-diam saja. Tapi ujung-ujungnya malah pergi kemana-mana gitu, Bu. Ada yang mungkin ke pasar, ada yang ke masjid mungkin ya. Untuk dan banyak yang seperti itu tidak tahu gitu lah harus melapor kemana. Kalau misalnya melapor ke puskesmas kok takut harus didatangi gitu, bagaimana ya, Dok, tanggapannya? Iya, banyak banget. Kayak misalnya kasus itu waktu pertama kali COVID masuk di Sangatta ya, itu kan banyak banget pasien yang saya COVID nih, tapi kok saya tanpa gejala. Terus kenapa saya harus diisolasi gitu? Karena gini, walaupun tidak bergejala, itu kan virus ada di dalam tubuh kita. Jadi itu untuk menanggapinya, kami juga sudah ada pembentukan tim Satgas ya, dan perlaporan lewat ketua RT. Jadi itu menanggapinya, saya kembalikan diri masing-masing. Kan virus cepat sekali. Kita tidak apa-apa, tapi orang lain di sekitar kita tidak tahu. Berarti kan itu egonya kita ya. Jadi seharusnya kita harus sekarang itu untuk sadar diri. Jadinya maksudnya itu sadar diri bahwa kalau kita positif ya kita di rumah. Kalau misalnya kita di luar, COVID nih, saya positif, saya keluar, saya nggak ada gejala kok, kenapa saya harus di rumah? Itu sama aja menularkan untuk orang di sekitar. Jadi nanggapinnya itu kayaknya saya sebenarnya kembalikan diri masing-masing, karena gini, kita kan nggak bisa 24 jam mantau orang yang positif seperti itu. Jadi kalau saya nanggapinnya untuk diri sendiri aja. Jadi misalnya gini, pergi keluar positif ya diam di rumah, sadar. Karena gini, kita punya Satgas. Kalau misalnya kita ketahuan Bapak tersebut tidak di rumah, kami datangin, kami kunjungin rumah. Kenapa? Sampai tidak di rumah, karena
menularkan untuk orang banyak. Jadi jaga diri sendiri, dia buat orang lain, seperti itu. Sedikit lagi pertanyaan, Bu. Kalau misalnya sudah terdeteksi corona, terus isolasi mandiri mungkin, Bu, ya, selama 14 hari. Nah, ketika sudah isolasi mandiri 14 hari tapi tidak ada keluhan, apakah sudah boleh beraktivitas kembali atau tetap harus melapor dan tes antigen atau PCR, Bu? Bagaimana? Oke, jadi gini, untuk berarti kita protokol isolasi mandiri ya. Kalau isolasi mandiri, jika hasil positif, tanpa gejala cukup 10 hari. Itu dengan pemeriksaan. Tapi kalau tanpa pemeriksaan itu 4 hari. Nah, jika di dalam 10 hari itu ada keluhan, itu isolasi mandiri ditambah 3 hari, jadi 13 hari dengan pemeriksaan. Apakah setelah isolasi mandiri di pemeriksaan atau evaluasi ulang? Tidak. Karena virus yang di dalam tubuh itu selama 10 hari. Jadi setelah isolasi mandiri tidak dilakukan pemeriksaan antigen atau PCR dengan catatan tidak ada gejala. Jadi bisa beraktivitas seperti semula. Baik, terima kasih, Dok. Sama-sama, Mbak Alia. Ini saya buka satu lagi kalau masih ada. Bila tidak, saya akan memberikan kesimpulan. Sekali lagi. Apakah ada pertanyaan dari para peserta? Dan saya menginfokan bagi para peserta untuk mengisi presensi, linknya terdapat di ruang obrolan. Baik, Mbak Alia, saya ambil alih sebentar. Untuk presensi, dimohon untuk para peserta mengisi presensi dengan menulis nama dengan benar karena ini akan digunakan untuk penulisan sertifikat. Terima kasih, Mbak Alia. Saya kembalikan kepada Anda. Ya, baik. Bila tidak ada pertanyaan, saya simpulkan materi pada pagi hari ini. Yang pertama, coronavirus ini menyebar ke Indonesia pada tanggal 2 bulan 3 2020. Coronavirus ini berasal dari Wuhan dan merupakan penyakit menular oleh virus SARS-CoV atau virus corona. Nah, cara penularannya melalui udara dengan batuk dan bersin, kontak pribadi, menyentuh benda yang mungkin terdapat virus, kemudian bisa jadi terkontaminasi tinja. Kemudian gejala klinisnya juga disebabkan misalnya demam, batuk, pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih, lesu. Nah, kemudian etika saat kita pergi ke vaskes atau fasilitas kesehatan, gunakan masker, ikuti etika batuk, tidak menggunakan transportasi massal. Kemudian etika saat batuk, tutup mulut dan hidung dengan lengan bagian atas, gunakan tisu, segera cuci tangan. Lalu, bila kita isolasi, tetap berada di rumah selama 14 hari, gunakan masker selama isolasi diri, jangan melakukan aktivitas di luar, hindari pemakaian alat makan bersama, memantau suhu tubuh, melapor ke puskesmas, gunakan kamar mandi terpisah, dan bersihkan rumah dengan desinfektan. Langkah cegah COVID yaitu sering cuci tangan, memakai sabun, menggunakan masker, bila sakit jaga jarak, segera mandi dan ganti pakaian setelah tiba di rumah. Lakukan pembatasan interaksi fisik, jaga jarak, menjaga imunitas dengan meningkatkan yaitu dengan gizi seimbang, makanan gizi seimbang, tidak merokok, olahraga, minum suplemen vitamin, istirahat yang cukup, mengendalikan penyakit peserta. Nah, kemudian dalam mencuci tangan, etika mencuci tangan itu bila dilakukan di luar bila dilakukan di luar bisa menggunakan tadi seperti tadi pakai lengan ya dok ya, lengan saat mencuci tangan bila di keran supaya tidak menghindari lagi itu terkena virus, atau bisa menggunakan hand sanitizer. Nah, persiapan di sekolah bisa membersihkan sekolah
Kemudian sekolah bisa mengecek suhu, menyediakan tempat cuci tangan, masker cadangan, hand sanitizer, dan menjaga jarak. Nah, dihimbau untuk para peserta didik bila berada di sekolah tetap menjaga jarak, tidak langsung melakukan kontak fisik. Nah, diharapkan juga untuk menggunakan masker 3P atau masker kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada, baik kita berada di sekolah, di luar, saat perjalanan, dan saat isolasi mandiri pun juga tetap protokol kesehatan dijalankan ketat di rumah. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf selaku moderator untuk acara ini, dan saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada pemateri dan moderator. Kita memasuki acara selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat penghargaan kepada narasumber oleh Ketua Panitia atau yang mewakili. Terima kasih. Sama Ibu. Terima kasih kepada Baik, selanjutnya yaitu acara sesi dokumentasi. Dimohon seluruh peserta untuk menghidupkan kamera. Bersiap-siap untuk slide pertama. 1, 2, 3. Sudah? Selanjutnya, slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya. Slide selanjutnya lagi. 1, 2, 3. Mungkin cukup. Terima kasih kepada seluruh peserta. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan peserta yang telah hadir dan semua yang terlibat demi kesuksesan acara ini. Saya selaku pembawa acara mewakili seluruh panitia pelaksanaan memohon maaf yang sebesar-besarnya atas tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Andi. Terima kasih kepada Ibu Najmiah dan Ibu Marda. Sukses ya kegiatannya. Baik Ibu, terima kasih. Hanya 167, lumayan banyak. Ya Bu. Mbak Vivi. Baik Bu, terima kasih. Sukses ya. Itu dah. Baik, seluruh peserta jika memang ada keperluan bisa meninggalkan room karena acara telah selesai. Oke, terima Sehat selalu, kasih. Dokter. Sama-sama Ibu, sehat selalu ya Bu Marda. Salam dari Pak Edil. Iya, waalaikumsalam. Saya izin meninggalkan ya Bu. Iya, sama-sama. Saya izin meninggalkan ya Bu. Baik Dok, terima kasih. Sama-sama. Live ke atake ya. Bapak.